Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini topiknya mungkin agak berat ya buat sebagian orang. Kita mau bahas soal mengakhiri hubungan percintaan. Gimana caranya biar, ya, bijaksana gitu. Kita pegangannya dari panduan psikologis nih, yang lihat putus cinta itu bukan kegagalan, tapi malah bisa jadi langkah berani demi diri sendiri. Nah, misi kita di sini simpel aja, ngebekali Anda semua dengan strategi biar bisa melewati ini dengan baik, dengan welas asih juga. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah. Jadi panduan ini ngebaginya jadi 3 pilar utama, gampangnya gitu. Ada evaluasi, ini soal kapan sih kita tahu udah waktunya udahan. Terus eksekusi, nah ini bagian gimana ngomonginnya. Sama terakhir pemulihan, gimana caranya kita bangkit lagi setelahnya. Kita coba ambil intinya dari masing-masing ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, evaluasi. Gimana sih cara kita tahu kalau hubungan ini emang udah nggak bisa lanjut lagi? Panduan ini bilang, ini bukan cuma soal berantem doang loh ya, tapi ada pola-pola nggak sehat yang udah dalam gitu. Betul banget. Ada satu istilah menarik di sini, namanya erosi diri. Pernah nggak sih ngerasa kayak, kok gue nggak bisa jadi diri gue sendiri ya di hubungan ini? Atau rasa senengnya makin hilang, hubungan malah nyedot energi bukan ngasih. Nah, itu tuh tanda bahaya banget. Sumber ini malah bilang rasanya kayak hidup segan mati tak mau. Kayak hampa gitu. Terus, perlu juga diperhatiin pola-pola kontrol. Kadang halus sih, dibungkus alasan aku kan peduli. Tapi sebenarnya ngekang, sampai ngecek handphone atau medsos gitu. Wah, iya juga ya. Erosi diri, jadi kayak kehilangan diri sendiri pelan-pelan gitu ya, demi hubungan. Terus panduan ini juga ngebahas akar masalahnya nih. Salah satunya kegagalan komunikasi kronis. Katanya ini bukan cuma gejala loh, tapi seringnya jadi penyakit utama yang bikin masalah lain jadi ikut ruwet. Iya, benar. Bukan cuma salah paham sesekali ya, tapi udah jadi pola misalnya kritik terus, sarkasme, atau malah nggak jujur, bohong gitu. Itu merusak banget. Selain itu, ada juga perbedaan nilai inti. Ini fundamental banget. Misalnya, satu pengen punya anak, satunya enggak. Atau beda banget soal pandangan hidup, soal karir. Kalau udah beda di level ini, kompromi itu rasanya susah banget. Bahkan mungkin kayak ngorbanin diri sendiri. Dan satu lagi yang krusial, hilangnya kepercayaan. Ini bisa karena macam-macam ya, kebohongan, perselingkuhan. Kalau udah nggak percaya, fondasinya runtuh sih. Oke. Sama ini nih, ada poin menarik lagi soal akumulasi rasa sakit. Jadi katanya seringkali bukan karena satu masalah gede meledak gitu, tapi tumpukan luka-luka kecil yang nggak pernah selesai. Kayak sayatan kertas gitu, tapi banyak. Nah, itu dia. Ribuan luka kecil yang akhirnya bangun tembok emosi di antara pasangan. Makanya penting banget buat refleksi yang jujur. Tanya ke diri sendiri, masalah ini beneran masih bisa diperbaiki nggak? Udah usaha maksimal belum? Dan jangan ambil keputusan pas lagi emosi banget ya. Tunggu sampai lebih tenang. Setuju banget. Refleksi tenang itu penting biar keputusannya matang, bukan karena lagi marah atau sedih aja. Oke, anggaplah setelah refleksi, keputusannya udah bulat. Nah, masuk kita ke bagian eksekusi. Ini dia nih, percakapan yang paling sering bikin deg-degan ya. Panduan ini nyaranin persiapan matang. Nggak cuma mental, tapi juga logistik. Pilih waktu tempat yang private, netral kalau bisa. Tapi kuncinya di cara ngomongnya kan? Iya, betul. Kuncinya itu jelas, tegas, tapi tetap coba berempati. Panduan ini ngasih tips bagus pakai pernyataan saya atau I statements. Jadi alih-alih bilang, kamu tuh egois banget, coba deh bilang, aku merasa kebutuhan emosionalku nggak terpenuhi di hubungan ini. Fokusnya ke perasaan kita, pengalaman kita. Ini biasanya bikin lawan bicara nggak terlalu defensif. Penting juga buat mengakui kalau ini pasti menyakitkan buat dia, tapi kita harus tetap teguh sama keputusan kita. Ingat ya, ini pemberitahuan, bukan negosiasi. Keputusannya udah final. Oke. I statements ya. Kedengarannya bagus sih di teori. Tapi kan gimana cara kita tetap tenang pas ngomong gitu kalau suasana udah panas? Reaksi pasangan kan bisa macam-macam. Bisa sedih banget, marah, atau malah mohon-mohon gitu. Nah, itu tantangannya. Kuncinya adalah kita berusaha tetap tenang dan jaga batasan. Tunjukin empati, bilang aja, aku ngerti ini berat buat kamu. Tapi jangan sampai kita goyah atau ikut ke bawah emosi dia. Kalau dia marah, kita jangan ikutan marah. Kalau dia mulai nyerang personal, kita berhak bilang stop atau menyudahi pembicaraan. Kalau dia memohon atau nawar, ingatkan diri sendiri alasan kuat kenapa kita ambil keputusan ini.
Boleh sih kasih sedikit ruang buat dia ngomong biar merasa didengar, semacam closure gitu. Tapi jangan sampai jadi debat kusir yang nggak ada ujungnya. Sampaikan keputusan akhir dengan hormat. Oke, masuk akal. Menjaga batas itu penting ya, meskipun sulit. Nah, setelah percakapan yang menegangkan itu lewat, kita masuk pilar terakhir, pemulihan. Panduan ini bilang, ini bukan proses pasif, bukan cuma nunggu waktu aja, tapi ini proyek aktif. Kita mungkin bakal ngelewatin fase-fase duka gitu kan ya, kayak penyangkalan, marah, sedih, sampai akhirnya bisa nerima. Dan prosesnya bisa naik turun. Iya persis. Dan yang paling penting di awal itu, validasi perasaan sendiri. Kalau sedih ya akui sedih, kalau marah ya akui marah. Jangan dihakimi, kok gue gini amat sih, nggak apa-apa. Terus fokus ke perawatan diri. Ini bukan cuma klise loh. Tidur cukup, makan yang benar, olahraga endorfin dari gerak badan itu beneran bantu banget buat mood. Dan jangan mengisolasi diri. Cari dukungan, teman, keluarga, atau kalau perlu, yang nggak ada salahnya cari bantuan profesional, terapis misalnya. Bener juga. Nah, ada satu strategi spesifik nih yang di-highlight banget di panduan ini. Aturan tanpa kontak atau no contact rule. Kenapa sih ini penting banget? Kok kayaknya drastis gitu ya? Harus putus kontak total? Iya kedengarannya drastis ya. Tapi penjelasannya menarik nih. Sumber ini bilang ini tuh ibaratnya kayak detoksifikasi otak. Jadi setiap kali kita kontak sama mantan, lihat medsosnya, baca chat lama, dengar kabarnya, itu bisa memicu jalur reward di otak kita. Mirip kayak kecanduan gitu. Akibatnya, proses kita buat lepas dari keterikatan emosional jadi makin susah, makin lama. Makanya sarannya tegas, blokir aja dulu nomornya, medsosnya, singkirin barang-barang yang bikin keinget terus. Ini buat ngasih ruang buat otak sama hati kita buat benar-benar pulih tanpa gangguan. Oh gitu ya analoginya. Detox otak, baru kepikiran. Jadi bukan karena jahat ya, tapi demi proses pemulihan diri sendiri. Selain detox itu, pemulihan ini juga momen buat menemukan kembali diri gitu ya. Banget. Ini pertanyaan penting. Siapa sih saya di luar hubungan ini? Apa sih yang saya suka? Apa tujuan saya? Ini kesempatan emas buat balik lagi ke hobi lama, belajar hal baru, kejar mimpi yang mungkin tertunda. Ini bukan cuma pengalihan, tapi benar-benar ngebangun ulang identitas kita sebagai individu yang utuh. Iya. Jadi lebih ke membangun kembali diri ya. Betul, fondasi diri yang lebih kuat. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, dari deep dive kita kali ini, mengakhiri hubungan itu emang sakit, nggak bisa dihindari lah rasa sakitnya. Tapi ternyata ada cara buat melakukannya dengan lebih bijak, lebih menghargai semua pihak, dan bahkan bisa jadi titik balik buat kita tumbuh. Intinya soal berani ngelepasin yang udah nggak sehat, buat ngasih ruang buat masa depan yang lebih baik buat kita. Iya, persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan lebih dalam nih, buat pendengar semua. Panduan ini bilang tujuan pemulihan itu bukan melupakan masa lalu, tapi mengintegrasikan pengalaman itu jadi pelajaran. Nah, pertanyaannya, apa sih arti mengintegrasikan masa lalu itu buat Anda pribadi? Gimana Anda tahu kalau Anda udah benar-benar siap melangkah maju? Bukan cuma karena udah nggak sakit lagi, tapi karena Anda ngerasa udah bertumbuh dari situ. Sesuatu buat dipikirin ya.